If you say what you wanna say and let the words fall out honestly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, saya Resti Khairunisa Fitri, NIM 1930 203061 HTN 4C. Dan saya Tiki Trifonda, NIM 1930 203072 dari HTN 4C. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama peradilan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua peradilan masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga peradilan di masa Kesultanan Islam. Yang pertama peradilan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan berbagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi, maka beliau pun mendengar keterangan para pihak yang sedang berperkara. Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah mengizinkan para sahabat memutus perkara sesuai dengan ketetapan Allah, sunnah Rasul, ijtihad dan qiyas. Nabi membenarkan para hakim mempergunakan qiyas untuk memutus perkara-perkara sengketa adalah karena hukum-hukum Al-Quran yang telah turun hanya mengenai beberapa kejadian saja. Demikian pula sabda Nabi dan petunjuk-petunjuknya yang mengandung hal-hal yang umumiyah bukan. Kedua, peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama yang meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi Muhammad merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat. Sebelum jenazah Nabi Muhammad dikubur, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama yang terpilih sebagai pengganti Nabi, dan Abu Bakar oleh Umar bin Khattab yang kemudian diganti oleh Utsman bin Affan dan selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Keempat pemimpin di atas itulah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, keadaan umat Islam jauh berbeda sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak tampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam. Setelah Khulafaur Rasyidin meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak, maka bertambah banyak pula beban yang dihadapinya. Pada waktu Umar meninggal, maka terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahannya, dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu yang di masa Abu Bakar dan Umar, masjidlah yang dijadikan sebagai tempat peradilan. Selanjutnya, peradilan pada masa Kesultanan Islam. Sebenarnya sebelum Islam datang ke Indonesia, di negeri ini telah ada dua peradilan, yakni peradilan perdata dan peradilan padu. Yang dimaksud dengan peradilan perdata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Peradilan perdata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber dari hukum Hindu yang terdapat dalam Papakem atau Kitato hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Sementara pengadilan padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli yang tidak tertulis. Pada dasarnya, batasan wewenang pengadilan agama pada setiap kesultanan yang ada di Nusantara adalah meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing, dan fungsi kesultanan pada saat itu adalah sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan terhadap Islam. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.